Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, pertama-tama Bapak akan seperti biasa menyapa kalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada kesempatan hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran Bapak. Dan juga mari siswa dan siswi, pertama-tama kita panjatkan salawat serta salam kita pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sehingga sampai saat ini kita masih mengikuti ajarannya hingga nanti yaumul kiamah. Dan tak lupa juga kita mengucapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga hari ini kita juga bisa belajar. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran akidah akhlak, di pelajaran keempat, yaitu materi kita hari ini tentang su'udzon. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan sedikit mengulang pelajaran di minggu lalu, bahwa kita atau 2 minggu yang lalu kita membahas tentang husnuzon. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu su'udzon, yaitu lawan dari apa? Lawan dari husnuzon. Kita tahu bahwa husnuzon artinya yaitu, yang dimaksud dengan husnuzon yaitu berprasangka baik, dan merupakan sifat yang mulia, sifat yang terpuji. Kita sekarang akan mengetahui lawannya, yaitu su'udzon, lawan dari husnuzon. Ada yang tahu apa arti su'udzon? Su'udzon artinya berprasangka buruk. Jadi lawan dari husnuzon ialah su'udzon. Yang akan kita pelajari hari ini Lawan dari husnuzon yaitu su'udzon. Apa su'udzon? Su'udzon yaitu berprasangka buruk. Su'udzon adalah sifat yang tercela. Kenapa tercela? Karena selalu memandang orang lain keliru, selalu memandang orang lain salah, dan bahkan lebih buruk daripada diri sendiri. Jadi menganggap orang lain lebih buruk daripada dirinya sendiri. Maka seseorang yang mempunyai sifat seperti ini, maka akan tumbuh akibatnya apa? Akan tumbuh padanya penyakit hati. Di antaranya apa? Iri, hasad, tulisannya ada yang salah Terus dengki. Jadi ketika kita mempunyai sifat seperti ini, maka di dalam hati kita akan tumbuh penyakit. Di antaranya apa tadi? Iri, hasad, dengki, dan selalu mencari kesalahan orang lain. Dan orang yang selalu berprasangka buruk merupakan orang yang sehari-harinya selalu dihabiskan dengan hal-hal yang tidak berguna. Pembicaraannya hanyalah tentang apa yang pada orang lain, dan selalu mencurigai orang lain. Itu orang yang selalu itulah orang yang mempunyai sifat su'udzon. Maka yang demikian saya teman-teman akan menjauhi dan tidak ingin bergaul lagi bersama kita ketika kita mempunyai sifat seperti ini, sifat su'udzon. Bahkan lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari zon atau prasangka. Sesungguhnya sebagian dari zon itu dosa. Ya, sebagian dari prasangka itu dosa. Maksudnya apa ini? Yaitu prasangka buruk. Nah, ini akan apabila kita mempunyai ya sifat seperti ini, maka kita akan mendapatkan dosa. Ya, maksud dari dalil ini ya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ya, bahwa kita ya Allah menyuruh kepada kita untuk menjauhi kebanyakan dari zon, dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Maksudnya ini prasangka buruk atau suuzon. Karena apa? Karena prasangka terbagi menjadi dua. Itu ada prasangka yang ada yang terpuji dan ada yang tercela. Nah, prasangka yang terpuji yaitu husnuzon yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sedangkan prasangka yang tercela yaitu suuzon yang sedang kita bahas hari ini ya. Kan? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna aqdzabul hadis." Ya. Kita ya, yang artinya hindarilah prasangka karena sesungguhnya prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Maksudnya kita menghindarilah kita dari sifat prasangka buruk, dari kita mempunyai sifat suuzon. Maka kita harus hindari. Karena apa? Karena sesungguhnya prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Maksudnya prasangka buruk, itu ucapan yang bohong. Ini maksud hadisnya. Ya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan At-Tirmizi. Dan apa? Prasangka buruk adalah berita yang paling dusta yang terdapat dalam hati kita. Jika hati kita membisikkan prasangka yang tidak baik, maka itulah yang dimaksud dengan berita yang paling dusta. Maka kita harus apa? Hindari, kita harus jauhi mempunyai sifat atau prasangka yang buruk ini atau suuzon. Karena apa? Ingatlah bahwa setiap orang mempunyai hak atas diri kita yang wajib kita penuhi. Apa salah satunya? Ya ini adalah kita harus selalu berprasangka yang baik terhadap mereka atau terhadap teman kita. Ya. Maka ya intinya ya kita harus hindari ya dari sifat suuzon atau berprasangka buruk ini. Karena sifat yang sangat tercela. Dan ya kalau kita mempunyai ini, kita akan mempunyai penyakit hati tadi ya. Hasad, iri, dengki dan yang lainnya. Dan juga ya sifat suuzon akan membawa banyak kerugian kepada kita. Di antaranya apa? Satu, ya kita akan dijauhi dan dibenci oleh orang lain. Yang kedua, hidup tidak tenang ya. Hidup kita tidak tenang karena memikirkan yaitu kita selalu mempunyai sifat-sifat tercela ini, sifat suuzon ini. Pikirannya selalu mencari kesalahan orang lain, maka hati kita tidak akan tenang dan malah hati kita membuat kita kotor dan mendapatkan dosa. Dan yang ketiga nantinya mendapatkan ancaman atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kelak nanti ya. Maka itulah yang bisa dapat saya sampaikan ya, yang penjelasan tentang suuzon yang harus kita hindari, kita harus jauhi mempunyai ya sifat yang buruk ini. Mungkin ya itu yang bisa Bapak sampaikan ya, bahwa ya Bapak ulang ini lawan dari husnuzon. Jadi suuzon itu lawan dari husnuzon. Husnuzon yang sudah kita bahas itu berprasangka baik, sedangkan suuzon berprasangka buruk. Ya, bisa kalian pahami. Semoga ya untuk pertemuan kali ini ya tidak ada tugas, kalian cukup dengarkan, simak baik video pembelajarannya. Bapak ingatkan jangan
lewat-lewat ya, didengarkan baik-baik dari awal hingga akhir agar kalian paham tentang pembelajaran hari ini. Ya, Bapak cukupkan ya. Tidak ada tugas ya, kalian cukup dengarkan, pahami dan simak baik-baik video pembelajarannya. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.